Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya, abang-abang sekalian, senior-senior, abang-abang dan teman-teman di sini yang sudah hadir, sudah kumpul di pertemuan online kita Alumni Talk yang keempat. Jadi pada malam ini tanggal 4 Mei ya, kita akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Ya, jadi narasumber kita ini adalah Bang Dr. Azizul Kholis ya. Jadi Bang Dr. Azizul Kholis ini merupakan sekarang itu wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi Unimed ya. Sebelumnya saya ucapin dulu Bang, saya lihat berita tanggal 21 Januari kemarin baru dilantik ya Bang ya. Jadi untuk periode 2020 sampai 2024. Jadi wakil dekan di Fakultas Ekonomi Unimed, Universitas Negeri Medan ya. Saya Rizky Hamdani, di sini ada Bang Irfan juga, UMSU, Bang Indra Lubis, Kajian Akuntansi UIN Sumatera Utara, Bang Asrudi Tanjung dari UMSU, wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Ada juga di sini Muhammad Ikhlas ya, dari Batam, Poltek Batam ya. Oke, saya lanjutkan untuk pengenalan narasumber kita ya, sebelum memaparkan tema yang cukup up to date pada hari ini. Jadi Bang Azizul Kholis ini S1-nya itu di akuntansi UMSU ya. Akuntansi UMSU pada angkatan tahun 97. Kemudian S2-nya di Universitas Diponegoro, Undip, Semarang ya. Lalu S2-nya ada 2, satu lagi di Unimed Teknologi Pendidikan S2-nya. Lalu S3-nya akuntansi di Universitas Sumatera Utara, Medan ya. Oke, untuk pengalaman organisasi sangat banyak ya, sangat banyak. Di sini mulai mahasiswa dulu di IMM, anggota IMM tahun 94 sampai 96, dulu di UKM sepak bola UMSU ya. Ternyata Bang Azizul ini pemain sepak bola kan gitu ya. Tapi nggak tahu ini angkatannya Saktiawan Sinaga atau siapa. Kita bisa sambil apa Bang, bincang-bincang ya Bang. Nanti kalau Abang mau ngomong aja tentang ya Bang ini gitu, yang saya utarakan. Tapi pastinya Saktiawan Markus itu di bawah Abang jauh ya Bang ya? Saya bukan pemainnya, memang pengurus saja. Oh, pengurus saja, ya. UKM-nya ya. Oke, lalu koordinator bidang organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UMSU tahun 96, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Doktor Akuntansi USU ya, mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang. Lalu di Litbang KONI ya, KONI Sumut itu tahun 2014 sampai dengan 2016. Kemudian Atau udah cukup aja lah itu. Oh ya, banyak banget ya Bang, banyak kali ya Bang. Saya kan nggak tahu bahwasanya untuk itu. Saya pikir untuk database. Oh gitu ya. Usah dibaca lah. Saya Bang, sedang sama Pak U. Oh Dia ya. kerja nggak usah diumumkan lah. Oh siap. Udah pada kenal semua nih anak orang-orang Medan ini. Iya, memang banyak, termasuk pengalaman pekerjaannya yang sangat banyak ya, konsultan ya dan lain sebagainya. Oke, ya untuk kita supaya masuk ke intinya ya, ini Bang Azizul Kholis ya akan memaparkan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian ya. Untuk itu saya persilakan kepada Bang Azizul Kholis untuk waktunya, dan mic dan kameranya saya persilakan. Terima kasih banyak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini di bulan suci Ramadan kita dapat bertemu dalam mekanisme daring atau online dalam rangka diskusi. Sebenarnya mengenai materi dan diskusi itu kan sangat banyak dan sangat dinamis. Tapi yang paling penting itu adalah melepas rindu, bagaimana senior bisa sharing kepada junior, bagaimana junior belajar dari pengalaman senior dan lain-lain, yang mana kita semua malam ini dan seterusnya ke depan akan menggunakan tag kita. Saya bangga alumni FEB UMSU. Kalau dulu kami masih FE, sekarang sudah menjadi FEB. Terima kasih banyak kepada Adinda Rizky Hamdani yang telah menginisiasi acara ini. Ini udah yang keempat ya. Kalau Iya, saya Bang, lihat betul. alumni top keempat, memang saya tidak bisa bergabung terus-menerus karena ada kesibukan juga yang lain-lain. Juga untuk taraweh, maklum. Jadi malam inilah saya baru bisa kosongkan waktu. Tentunya yang kami banggakan senior kami malam ini Pak Irfan PhD. Pak Irfan adalah guru kami yang mengkader kami. Jadi sewaktu kami masuk dengan Pak Aslu di tahun 93, Pak Irfan itu yang kalau dulu ada istilahnya peluncu ya, ada Masta dan lain-lain. Pak Irfan lah itu yang berdiri pakai selempang dengan Pak Muyar. Jadi saya teringat ada membaca sebuah buku bila mana seorang guru dikatakan berhasil kalau muridnya berhasil. Nah, hari ini adik-adik abang bisa tampil bicara di sini membuktikan bahwa pengkaderan abang berhasil. Kita wajib bersyukur pada Allah ada senior-senior yang pada masanya waktu itu sangat konsen untuk menempa adik-adik kita, kami waktu itu sehingga bisa bersama-sama. Kemudian Pak Endra juga adalah senior saya, baik itu di dosen, beliau duluan maupun juga beliau juga konsultan juga, beliau juga mengelola perguruan tinggi ya, banyak dan lain-lain itu beliau sibuk sekali dan sekarang beliau di UINSU. Kemudian Pak Asrudi, beliau adalah dari mahasiswanya sangat tekun di kepengurusan berbagai organisasi. Cuma bedanya kalau saya itu lebih banyak di sepak bola dulu ya Pak Rudi ya. Kalau Pak Wadek 3 FEB Iya, iya. UMSU ini dia cuma 2 waktu itu. Kalau tidak pelajaran percintaan, kalau tidak percintaan pelajarannya pergi ya. Ya. Gitu. Tapi ya percintaan di eranya lah. Kemudian ada tadi dari Politeknik Batam ya dan yang lain-lain. Semasa saya dulu kuliah di Semarang, saya sering juga itu ke UI, Adinda Rizky, ketemu dengan Pak Profesor Ahyar Adnan, Oh beliau iya, guru besar. Ya, itu sangat iya, iya. akrab dengan kami, dengan Pak Rizal Sekarang di juga. Pak Rizal UMY, dulu, Bang, beliau, Bang. ya Muhammadiyah Yogyakarta ya. Sempat ke Yogyakarta, Malaysia ya. juga, sempat ke Malaysia Betul. gitu kan. Jadi ya tetaplah. Jadi saya katakan sebenarnya kalau materi ini saya share dari kebetulan saya ada ikut tim analisis untuk penanganan COVID di gugus tugas di Pemprov Su. Jadi situ ada BI, ada OJK, ada Balitbang, ada akademisi UNSU, Unimed. Jadi ini sifatnya kita sharing. Kenapa kondisi COVID banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang muncul, tapi tidak ada yang membicarakannya. Kenapa? Karena semua sibuk menyelamatkan ekonominya masing-masing dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit bagi kita. Bayangkan berapa banyak orang yang terkena dampak, usaha kecil menengah, usaha sedang, bahkan bisnis besar, hampir semua sektor terdampak. Jadi malam ini nanti kita coba share, mendiskusikan kajian BI Sumut yang juga sudah disosialisasikan di beberapa forum-forum ilmiah. Tapi saya fokus nanti ada beberapa intinya saja yang kita diskusikan pada malam hari ini. Mungkin sekira 20 menit nanti pengantar, setelah itu nanti kita akan diskusi.
Oke, Nah, oke Bang. sekarang saya share ini udah ketemu, nampak ya? Nampak Pak Zizul. PPT-nya. Nampak Pak Zizul. Ah, Belum oke. nampak Pak Oke. Zizul. Share-nya belum Bang, Hah? share screen-nya belum. Coba. Ini saya share. Ketemu? Nampak? Belum Bang, coba saya. Ah, udah. Udah nampak kan? Belum. Saya udah share nih. Hah? Belum Belum Bang. nampak dia. Enggak keluar dia. Bentar, ini saya. Coba. Kalau kita aja enggak apa-apa lah. Yang penting kan jumpa muka tidur senang Coba hati. Bang, coba lagi. Ini saya share lagi ya. Oke, nampak itu saya udah share. Oke, sekarang ini. Lagi proses belum muncul. Oke, Sudah. udah ketemu? Udah ketemu. Selamat datang tuh. Selamat datang kawan perjuangan saya itu. Siap. Pak Dr. Bambang Satriawan. Oke. Ya. Oke. Udah nampak PowerPoint ya, Pak? PowerPoint-nya Sudah, oke Bang, sudah. kelihatan? Kalau bisa Sudah, Bang. jangan Saya Di apa Bang? Di Zoom Bang, di apa? Full screen. Ya. Oke, udah ya. Oke. Jadi ini seperti yang saya katakan di awal bahwa kita ikut di dalam tim pakar untuk perumusan COVID, penanganan perekonomian. Nah, kalau secara global dulu kita diskusi ya, banyak sekali dampak global yang diakibatkan oleh COVID. Hampir tidak ada belahan bumi, planet bumi ini yang tidak terkena, walaupun ada yang terkena sedikit, ada yang terkena luas, ada yang terkena dalam skala menengah, tapi menurut WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia, nyaris semua belahan dunia itu terkena virus corona ataupun coronavirus disease 19 ini. Nah, dampaknya adalah pada pertumbuhan ekonomi, kemudian pada proses manufacturing, pada ekspor, kemudian pada hasil fabrikasi yang berorientasi pada ekspor, dengan jumlah kasusnya dan jumlah kematiannya. Ini sumbernya adalah dari Bank Dunia yang kita kutip. Nah, kemudian kalau kita lihat resiko-resiko global ini karena asalnya itu adalah dari negara Tiongkok ya di Wuhan, di kota Wuhan, maka sebagian besar itu indikator ekonomi itu kalau kita perhatikan di negara-negara besar seperti Tiongkok, kemudian di Amerika, kemudian di Jepang ya, kemudian di India, kemudian di Eropa, ini sebenarnya hanya beberapa indikator yang didiskusikan di Bank Indonesia Sumut, sebenarnya banyak lagi yang lain. Nanti untuk PowerPoint lengkapnya akan saya share nanti untuk Adinda Rizky Hamdani, ada 4 PowerPoint yang bagus sekali membahas tentang perekonomian dan dampak COVID ini. Itu rata-rata di atas 50 slide. Nanti ini kita share semua kepada kawan-kawan kita. Baik yang dari BI, dari OJK, kemudian dari jurnal-jurnal terbaru yang membahas tentang COVID-19 ini. Nah, kemudian sekarang kita bergeser kepada persoalan nasional. Nah, di persoalan nasional ini dia mengganggu. Kenapa? Karena ternyata perekonomian Indonesia ini tergantung pada perekonomian negara-negara besar. Jadi arus perdagangan dan jasa, kemudian investasi, kemudian sektor-sektor lainnya itu ya udah pasti berdampak. Kenapa? Karena secara total perekonomian dunia mengalami penurunan. Jadi kalau perekonomian dunia mengalami penurunan akibat dari penurunan perekonomian di negara Tiongkok, ya tentunya sangat berdampak pada konsumsi, jasa, impor, investasi, ekspor, dan lain-lain. Dan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara total. Sekarang ini kalau kita perhatikan banyak negara yang melakukan lockdown, yang terdekat dengan kita adalah contohnya seperti Malaysia dan Singapura. Pak
Pak Dr. Bambang yang tinggal di Batam tahu persis kalau Sabtu Minggu itu berapa banyak orang Singapura yang datang ke Batam, semuanya membawa uang, kemudian berapa banyak juga orang kita yang belanja ke Singapura terus singgah di Batam beberapa hari. Bahkan kalau kami ke Batam itu Pak Bambang sering ngajak itu ngopi ya, minum, makan ikan dan lain-lain, itu sekarang semuanya terhenti. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang dampak yang dimunculkan oleh COVID-19 ini. Nah, demikian juga dengan perdagangan ya, perdagangan. Perdagangan itu volume perdagangan mengalami penurunan, harga-harga komoditas juga anjlok ya, dan ekspor non migas juga real. Nah, sekarang juga harga minyak dunia juga turun. Nah, sementara harga-harga komoditas juga mengalami penurunan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berbasis pada sumber daya atau raw material. Indonesia masih dalam proses raw material menjadi setengah jadi, tapi belum banyak Indonesia yang memproses raw material menjadi produk jadi karena unsur penunjang ataupun bahan penolong. Kalau kita ingat dulu waktu pelajarannya almarhum Pak Samsul Lubis sering mengatakan bahan pembantu. Nah, itu Pak Bambang masih ingat itu sama Pak Endra. Nah, jadi di sini kita lihat memang banyak sekali yang terkoreksi. Banyak sekali ya yang terkoreksi sehingga dampaknya itu banyak kepada proses ekonomi regional. Nah, saya yakin semua provinsi yang ada di Sumatera Utara di Indonesia ada 34 provinsi itu semuanya berdampak sesuai dengan karakteristik sumber daya ekonomi masing-masing dan khusus untuk case di Sumatera Utara kita lihat semuanya ini mengalami penurunan ya. Awalnya bagaimana kalau seandainya ini terus terjadi maka akan ada skenario menurut Bank Indonesia akan ada terjadi skenario yang sangat terburuk sampai kepada minus ya, sehingga asumsi-asumsinya ini yang disusun oleh tim ekonom dari BI, maka kita akan mengalami persoalan-persoalan yang berat atau pelambatan ekonomi. Bahkan nanti kalau kita sampai akhir tahun bisa saja kita hanya berpikir strategi untuk ketahanan pangan. Jadi kita tidak bicara lagi strategi pertumbuhan ekonomi, penanganan aktivitas ekonomi tidak. Mungkin saja ya skenario yang akan harus diambil oleh Pemprov Su, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bagaimana adanya ketersediaan pangan yang cukup agar masyarakat bisa teratasi soal pangan. Karena nanti kalau pangannya sudah tidak teratasi maka dikhawatirkan akan terjadi chaos. Nah, oleh sebab itu perlambatan itu kalau kita kaitkan ya dengan satu pulau ya, satu pulau itu dia mengalami inflasi khusus untuk Sumut itu minus 0,16%. Kenapa? Karena memang jumlah uang yang beredar juga mengalami penurunan, ya kan? Jumlah beredar itu mengalami penurunan. Kalau selama ini komoditas-komoditas di Sumut itu mendorong tumbuhnya ekonomi dan mendorong terjadinya inflasi dan memberikan kontribusi terhadap inflasi, maka dengan terjadinya perlambatan ekonomi ini maka terjadi juga perlambatan dari koperasi itu sendiri. Nah, sekarang kalau dilihat dampaknya kemana? Ya, dampak yang paling dikhawatirkan itu adalah pada kemiskinan. Nah, kemiskinan. Kenapa? Karena yang selama ini orang miskin tapi masih bisa bekerja, orang miskin masih bisa makan, tapi dengan adanya COVID, adanya pembatasan aktivitas, adanya pembatasan kegiatan, maka ya seperti selama ini kalau kita lihat ada yang kecil ya bakso bakar, kemudian ada bakso goreng, kemudian ada lagi yang jualan es di depan-depan sekolah, ada kantin, ada mie balap ya. Pak Bambang rindu itu kalau bicara mie balap. Di Batam nggak ada tuh, nggak ada mie slow di Batam.
Nah, kalau di Bintan melendir kata Pak Bambang. Nah, itu kalau kita lihat ini yang akan mendorong terjadinya kemiskinan baru, kemiskinan baru. Kenapa? Karena tidak adanya aktivitas atau kegiatan perekonomian. Nah, sekarang ini para pekerja ada lebih sebenarnya. Ini waktu itu ada data sampai April ya. Itu ada 2.000 yang di PHK, ada 6.000 yang dirumahkan. Seperti hotel banyak yang sudah close untuk sementara dan semua itu sudah harus ditangani lah dengan segera, ya. Nah, ini ada beberapa kebijakan Bank Indonesia Sumut yang kami diskusikan waktu itu. Bagaimana kita bisa mengendalikan, khususnya fokus pada pangan, hortikultura, peternakan, dan unggulan yang masih bisa jalan, kopi ya. Kalau pariwisata ini sepertinya belum, perikanan, minuman olahan, dan lain-lain. Ini adalah kegiatan-kegiatan strategi BI Sumatera Utara yang akan dilihat dalam mix ya, itu yang disebut dengan bauran atau mix kebijakan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi gugus tugas sendiri yang kita analisa, kita udah melihat bagaimana April produksi ketersediaan bahan pokoknya, kemudian Mei, Juni, Juli ini kita susun bersama dengan Kepala Balitbank Provinsi, kemudian ada OJK, kemudian ada BI, kemudian ada dari ekonom dari beberapa perguruan tinggi yang bergabung. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya Sumatera Utara. Kalau nanti sampai Juli bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah surplus atau defisit? Bagaimana BBM-nya? Nah, ini yang akan kita pikirkan. Kalau seandainya nanti sampai dengan Juni dia belum berakhir, maka pada periode April Mei kita tidak produksi. April Mei ini kita ada Ramadan juga. Nah, Mei itu juga kita nanti masih ada Syawal. Juni kita mulai kebutuhan lagi tambah. Juli mungkin di Agustus kita sudah rawan dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan untuk sembako ada beberapa provinsi yang diprediksi akan mengalami kerawanan, kekurangan. Ini sulit. Kenapa? Karena untuk mengupayakan produksi, lapangan tidak mendukung karena COVID. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan PSBB. Kota Medan sendiri adalah cluster isolation. Kalau seandainya kita impor, Malaysia sendiri sebagai hub pelabuhan tutup. Singapura yang selama ini adalah sebagai pusat transit perdagangan berbagai komoditas untuk kawasan ASEAN juga tutup pelabuhannya. Kita mau langsung dari Vietnam, Vietnam belum bisa kapalnya. Kita dari Tiongkok juga belum bisa. Jadi ini akan ada kendala-kendala. Tapi tentunya dalam kawasan kerjasama ASEAN itu sudah dipikirkan bagaimana hal-hal yang sifatnya kebutuhan dasar itu tetap jalan. Nah, ini juga ada skenario untuk memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya miskin. Jadi skemanya begini, abang-abang kami, senior, akademisi, dan kita yang bergabung di sini, bahwasanya Pemprov Su itu akan memberikan 600.000 per bulan selama 3 bulan ke depan kepada rakyat yang miskin terdampak COVID yang belum mendapatkan bantuan dari program PKH ataupun program Kementerian Sosial, Kemensos. Jadi strategi ini yang disebut dengan refocusing. Jadi anggaran yang ada, kemudian semuanya itu dipangkas, di close, dan semuanya itu difokuskan pada satu kegiatan utama yaitu penanganan COVID yang meliputi pertama adalah aspek medis atau kesehatan, yang kedua ada aspek ekonomi, yang ketiga adalah aspek sosial budaya, dan yang keempat adalah aspek keamanan dan pertahanan dan keamanan. Ini yang menjadi realokasi atau perubahan drastis, dan itu dimungkinkan karena Presiden sudah memungkinkan kepada Pemprov, Pemkab, Pemko untuk memfokuskan anggaran-anggaran itu digeser kepada penanganan COVID dengan terbitnya Perpres PP 21 tentang pembatasan sosial berskala besar dan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan dan Permendagri yang mengatur tentang penanganan gugus tugas COVID di seluruh Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana skenarionya,
uh, akan ada dampak terjadi perlambatan ekonomi, peningkatan pengangguran, naik jumlah pengangguran, penduduk miskin bertambah. Inilah yang harus segera kita tangani. Tetapi kita juga paham membuka lapangan pekerjaan baru nggak mungkin. Menjalankan ekonomi padat karya nggak mungkin, karena itu bertentangan dengan protokol WHO. Jadi ada beberapa skenario-skenario yang akan dihadapi untuk aspek ekonomi yang dilakukan, sehingga setidaknya COVID untuk Sumut ini pangan aman dulu, tidak menjadi satu masalah utama ataupun tidak menjadi satu kendala. Setelah itu nanti kita tingkatkan lagi kepada yang lain-lain. Nah, misalnya kewenangan yang ada pada Pemprov sekarang, itu untuk RT1 rumah ibadah PDAM menggratiskan 3 bulan, ya, mulai start April, Mei, Juni. Itu mulai Mei ya, mulai Mei, Juni, Juli. Kemudian ada restrukturisasi untuk penangguhan kredit melalui peraturan OJK, kemudian penangguhan pembayaran bunga, tunggakan, dan ada juga restrukturisasi terhadap pajak yang bersumber dari pajak daerah yang berdampak kepada para pengusaha dan individu-individu, misalnya seperti PKB, pajak kendaraan bermotor, BPNKB, bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi itulah kira-kira yang perlu kita diskusikan ya. Kami bangga sebagai alumni FE, sekarang FEB, kita mau care ya, kita mau care dengan adanya forum ini. Di samping forum ini adalah untuk ajang melepas rindu sesama kita, tapi kita mau bincang ya, kita mau peduli. Kemarin Adinda Rizky Hamdani menawarkan kepada kami untuk membahas soal ekonomi koperasi, tapi menurut kami kita hadapi dulu persoalan yang sedang kita jalani sekarang ini adalah COVID-19. Supaya kita masing-masing individu bisa menularkan juga kepada keluarga kita masing-masing, bagaimana kita bisa jaga-jaga, mana tahu COVID ini berkepanjangan sampai Desember, kita bisa mengantisipasi strategi apa yang bisa kita lakukan untuk ekonomi rumah tangga dan ekonomi keluarga kita masing-masing. Bila perlu nanti kita rilis bahwa alumni FEB UMSU mendiskusikan berbagai aspek. Kita harus sadar, kita harus ngerti bahwa sebenarnya kekuatan alumni kita ini dahsyat. Kita ribuan orang lahir setiap tahun. Berarti sebenarnya alumni UMSU ini di Sumatera Utara ini saya yakini yang terbesar, yang paling terbesar. Baik itu pelaku ekonomi maupun juga pelaku bisnis, pelaku usaha, dan macam-macam. Sangat positif sekali dampak kita diskusi malam ini. Dan untuk itu kami kembalikan dulu kepada Adinda moderator untuk memandu jalannya diskusi kita. Pada moderator kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bang Azizul ya. Pemaparan awalnya mengenai dan jadi kaya data ya, sangat kaya data bagaimana kondisi di Sumatera Utara dan Indonesia begitu kan. Oke, sedikit saya mantik atau sedikit saya berikan tambahan supaya lebih apa mungkin ya, ada tambahan sedikit. Jadi beberapa waktu lalu saya dan kebetulan ada ngobrol juga dengan Bang Halim Alamsah, Ketua LPS Lembaga Penjamin Simpanan ya. Jadi ini bisa, kalau hasil diskusi kita jadi bahwasannya COVID ini diprediksi kalau mau tuntas itu harus ada vaksinnya kan begitu. Dan vaksin itu tidak cepat ya Bang, untuk bisa dapat itu butuh proses uji lab dan lain ke manusia dan lain sebagainya. Jadi dari beberapa jurnal, dari WHO juga begitu, itu sempat ada yang menyatakan bahwasannya bisa sampai 1 tahun bahkan, dan paling lama itu bisa 5 tahun keadaan COVID ini bisa normal kan sebegitu. Jadi sangat apa, membuat kita kalau mendengar
pernyataan tersebut ya, termasuk dari jurnal-jurnal medical internasional gitu menyatakan seperti itu. Jadi sangat mengkhawatirkan. Ya itu tambahan saja dari saya gitu. Ini saya berikan kesempatan kepada abang-abang sekalian ya. Ini Bang ada Bambang Satriawan, Bang Irfan, silakan siapa yang mau di awal mau menanggapi dari sini. Bang Bambang mungkin ya, Bang Bambang Satriawan tadi sering sekali dimention oleh Bang Azizul ini di Batam. Gimana Bang Bambang? Mainkan. Di unmute ya Bang Bambang ya. Main ke Mas. Ya. Jawab. Terima kasih Pak Azizul ya sebagai narasumber pada hari ini, dan saya kira itu diapresiasi khususnya bahwa fenomena ini adalah fenomena yang harus kita sikapi dengan bijak, dengan arif seperti itu ya. Dan juga Mas Rizky, terima kasih. Halo Mas Rizky. Ya Bang. Ya, oke. Nah, terima kasih. Ya, kayaknya kita ketemu di line ya, Iya, dalam Bang, metode ya. daring ini seperti ini. Ya, yang pertama memang apa yang disampaikan oleh Pak Azizul dalam hal ini ya, itu kan kondisi yang ada di Sumatera Utara ya. Dan memang kalau kita berbicara Sumatera Utara sangat luas sekali, beda dengan kita di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam yang memang betul sangat berdampak sekali. Dan sampai hari ini hampir sekitar 200-an perusahaan yang sudah tutup ya, khususnya di sektor pariwisata. Memang sangat-sangat memberikan dampak yang positif dan negatif juga berkaitan masalah perusahaan, dan hampir 3.000-an tenaga kerja yang sudah dirumahkan gitu. Dan juga ada kriterianya itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Azizul ini memang perlu kita cermati, khususnya di Kota Batam tidak jauh berbeda ya. Karena penerapan PSBB itu lagi masih diusulkan di provinsi, dan provinsi nanti mungkin itu ke Menteri Kesehatan. Yang mau kita lihat dalam hal ini adalah bagaimana ini koordinasi antara pusat dengan daerah gitu. Artinya prediksi-prediksi itu memang bisa untuk kita jadikan sebagai landasan. Tetapi kita lihat dari aspek regulasinya Pak Azizul ini. Artinya regulasi kita pada saat ini kan bahwa daerah itu diberikan sebuah sebuah tantangan yang luar biasa gitu, berkaitan dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pusat, sehingga ini memberikan sebuah dampak yang lebih besar lagi. Kondisi itu terjadi di daerah. Harusnya kan regulasi ini dulu yang harus disatukan visinya. Kalau tidak, saya kira prediksi kita nanti betul kata Mas Rizky tadi, mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun itu tetap ada gitu. Tapi kita bagaimana mengantisipasinya kalau memang regulasi itu tidak satu nafas itu. Banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan di kementerian itu kan tidak sinkron itu. Ini yang perlu kita diskusikan, karena nanti ini berdampak multiplier apa yang disampaikan oleh Pak Azizul tadi. Itu kan pendekatan finansial yang dibuat ya, pendekatan secara makro dan mikro, tapi dari aspek kebijakan publiknya yang perlu juga sedikit kita singgung, sehingga ini bisa memberikan kepada kita bahwa analisisnya bisa lebih komprehensif. Saya kira itu dari saya untuk sementara Mas Rizky, Pak Azizul, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Bambang Satriawan. Ya, ini saya langsung berikan kepada Bang Azizul ya. Ambil topi itu. Silakan Bang Azizul Ya. menanggapi dari Bang langsung Bambang ya, tadi. langsung ya. Iya, ya Bang. Oke. Jadi yang pertama saya ingin katakan bahwa semua provinsi sekarang ini ya mengalami kesulitan lah ya, kita sepakat kita mengalami kesulitan secara ekonomi karena memang aktivitas ekonomi kita sekarang ini terhenti. Ekonomi dalam terhenti, memang ada sektor-sektor tertentu yang masih jalan. Nah, hanya saja Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Itu tadi yang dikatakan Pak Bambang. Ada
banyak pendapat di media yang saya baca kalau kita kemarin itu lockdown total, misalnya begitu ditemukan kasus pertama semua penerbangan close total gitu, mungkin berbeda. Ya, mungkin berbeda karena contoh seperti Vietnam itu dia 0 kematian. Jadi begitu dia temukan satu kasus positif corona, dia langsung menutup semua penerbangan internasional dan melakukan lockdown total selama sebulan penuh di bulan Maret, kemudian disambung ke bulan April dan rakyat dikasih beras, ya kan? Dan sekarang Vietnam datanya itu ya, hanya 9 satu negara dan 0 kematian. Nah, tapi masalahnya kan dikatakan Pak Bambang, Indonesia negara kepulauan, Indonesia negara besar, kan? Indonesia negara yang punya kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota. Di dalam negara kita yang ada adalah undang-undang karantina, yang dikenal undang-undang karantina. Kita tidak ada lockdown. Tapi kalau undang-undang karantina diterapkan, konsekuensinya adalah semua yang ada di kawasan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tanggungan negara. Dan mungkin itu tidak mungkin dilakukan karena kemampuan keuangan kita. Nah, sebagai solutif awal, pemerintah kita menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan diatur pelaksanaannya dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar yang disebut dengan PSBB. Tapi kembali lagi ke Pak Bambang, sudah peraturannya banyak, lebih banyak peraturan daripada yang patuh. Nah, contoh peraturan yang ada di dalam Perwal Kota Medan tentang cluster isolation itu udah jelas dinyatakan ya, Bambang. Kalau kita keluar rumah tanpa masker, KTP kita ditahan. Itu yang dilakukan oleh Pak PLT Wali Kota Medan. Tapi kenyataannya saya tadi di jalan saya menemukan banyak titik kemacetan. Bahkan macet biasa Pak Bambang. Masyarakat tanpa masker, kalau di dekat rumah Pak Irfan, Pak Dr. Irfan, Pak Wu kita suka rame. Nggak mau orang tuh dibilang suka sunyi. Mau asik rame juga deh Pak Bambang. Kan gitu. Jadi saya setuju kita menelurkan banyak peraturan ya. Di satu sisi misalnya seperti pembebasan pengurangan napi itu kan banyak, Kemenkumham lain lagi kebijakannya. Jadi masing-masing sektoral tuh beda kebijakannya. Kemudian untuk kita di Kemendikbud, kebijakan kita adalah dengan belajar daring gitu ya. Nah, belajar daring. Tapi belajar daring, dosen pun tetap juga ada yang ke kampus, saya lihat. Nah, Pak Bambang tadi maka agak lambat gabung, baru pulang itu dari kampus, tahu saya itu. Nah, karena kalau malam biasanya mahasiswi S2 itu yang Pak Bambang ngajarin. Nah, itu udah paham kita itu kan mahasiswi Batam gimana. Nah, jadi problem kebijakan publik yang dikatakan Pak Bambang tadi adalah yang pertama soal konsistensi, setuju. Yang kedua soal ketidakselarasan, yang ketiga adalah soal kewenangan. Ya, semuanya itu harus diusulkan karena ada satu anekdot ya. Pesawat udah mau jatuh, Indonesia pun masih harus membentuk panitia. Nah, ini tidak diatur payung hukum, ini tidak diatur regulasi, nggak bisa dilaksanakan. Itulah negara kita. Ya nggak apa-apa, mau nggak mau ya kita harus terima, inilah negara kita. NKRI, kita cinta negara kita, kebangsaan kita, nasionalisme kita junjung tinggi. Tapi setidaknya kita yang paham, kita yang mengerti, kitalah yang menjadi contoh, kitalah yang menjadi penghimbau kepada minimal dari keluarga kita dulu, lingkungan kita ya, itu kita berikan contoh. Nah, kemudian yang paling terakhir itu adalah penegakan hukumnya, penertibannya, ketegasannya, reward dan punishment-nya. Itu udah jelas di dalam Perwal Kota Medan, masyarakat yang keluar rumah wajib pakai masker. Yang tidak pakai masker, KTP-nya ditahan dan didenda 200.000. Cuma itu tadi Pak Bambang, razia di Simpang Limun diantamnya dari Kampung Baru. Razia di Glugur diantamnya dari Krakatau. Banyak jalan menuju Roma, itulah di Kota Medan. Kan gitu. Jadi saya setuju sekali, yang paling penting kita yang paham ini, kita yang ngerti ini, marilah kita jadi trigger ya, atau
atau jadi toladan-toladan untuk ini. Yang penting itu penyelamatan kepada kita semua supaya bangsa kita ini cepat terlepas dari corona. Kalau mengenai prediksi kesehatannya saya kurang paham itu, Adinda Rizky Hamdani, Ya, Bang. apakah setahun 2 tahun, bagaimana itu sudah ditemukan atau tidak. Bahkan kita sekarang ini setiap hari semakin bingung. Kita nggak tahu lagi mana informasi yang benar, mana yang tidak, mana yang hoax, mana yang tidak. Dikatakan di dalam beberapa WA, India lah yang akan menemukan virus. Dikatakan Donald Trump sudah meluncing virus, ya kan? Jadi kita nggak tahu yang mana. Ya kita hanya mampu bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi COVID ini. Banyak berdoa, mumpung bulan Ramadan supaya ini cepat berakhir. Saya kira itu dulu, Adinda, untuk